Haleluya, Shalom. Puji syukur kiranya kita semua tetap dalam pemeliharaan Tuhan ya. Pada renungan singkat kali ini, kita akan mendengarkan tema yaitu integritas. Dalam bacaan kali ini, kita bisa melihat dalam kitab Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai 19. Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Yohanes 21 ayat 15. Petrus, atau kita kenal dengan Simon Petrus, adalah satu dari 3 murid Yesus yang sering bersama-sama dengan gurunya. Selain Petrus, ada Yakobus dan Yohanes yang dikenal begitu dekat dengan sang guru. Contohnya saat Yesus membangkitkan anak Yairus, mereka ada bersama dengan dia. Juga ketika Yesus dimuliakan di atas bukit, ketiga orang itu juga turut menyaksikan momen tersebut. Meskipun demikian, Petrus pernah mengkhianati Yesus. Walaupun ia berkata, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Matius 26 ayat 35a. Apa yang diperbuat Petrus berbeda dengan apa yang pernah dia ucapkan. Pada waktu sebelum ayam berkokok, Petrus telah menyangkal Yesus 3 kali. Dan ketika Yesus harus disalibkan, ketiga orang itu, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, kembali kepada kehidupan lamanya sebelum dipanggil menjadi murid Yesus, yaitu sebagai nelayan. Memang tidak mudah memiliki integritas, karena integritas berbicara tentang kesetiaan, komitmen, dan totalitas secara keseluruhan. Apa yang kita ucapkan, itulah yang harus kita lakukan. Sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut menjadi orang-orang yang mempunyai integritas. Bila kita berkata, "Aku mengasihi Tuhan," atau "Tuhan adalah yang utama dalam hidupku," maka kita harus membuktikannya dengan tindakan. Sejauh mana kita mengasihi Tuhan, dan benarkah Tuhan adalah prioritas utama dalam hidup kita? Kepada Petrus, meskipun sempat gagal dan tidak punya integritas, Tuhan tetap menunjukkan kasih dan kesabarannya, sekalipun dia sudah berkhianat dan menyakiti hatinya. Ketika bertemu kembali dengan Petrus, Yesus masih memberinya kesempatan untuk kembali melayani. Ditanyakan apakah Petrus benar-benar mengasihi Tuhan. Bahkan pertanyaan itu Tuhan ulang sebanyak 3 kali. Akhirnya Petrus tidak menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan. Dia merespon panggilan Tuhan, yaitu menjadi penjala jiwa-jiwa. Bila kita pelajari dalam Alkitab, Petrus menjadi orang yang luar biasa bagi Tuhan, bahkan rela mati sebagai martir demi Injil Kristus. Di akhir renungan singkat ini, saya akan membacakan kata-kata penutup bagi kita semua. Jadilah orang-orang Kristen yang berintegritas, bukan yang munafik. Haleluya. Amin.